Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita, dan tujuan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu kita pertahankan. Karena jika tidak, maka bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan tidak memiliki tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu dapat disimpulkan, penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara. Dan yang terakhir, sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas manusia bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut. 1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 3. Sebagai dasar arah dan pertunjukan aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang demikian dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Nilai dan jiwa ketuhanan keagamaan. 2. Nilai dan jiwa kemanusiaan. 3. Nilai dan jiwa persatuan. 4. Nilai dan jiwa kerakyatan. 5. Nilai dan jiwa keadilan sosial. Pancasila merupakan ideologi dasar negara utama bagi Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asal. Pancasila adalah pedoman hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila telah memegang peran penting sebagai fondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan Indonesia. Dari seluruh sila-sila dalam Pancasila, tentu Pancasila memiliki posisi sendiri dari ideologi-ideologi lain di dunia. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti Indonesia mengarah ke liberalisme dan sosialisme. Liberalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan kebebasan individu. Hak setiap individu dilindungi dan diakui dalam liberalisme. Dalam negara demokrasi, tentu mementingkan suara rakyat dan memberikan kebebasan dalam aspek kehidupan seperti kebebasan dalam hak memberi suara pemilih. Ideologi adalah salah satu persyaratan mutlak dalam pembangunan sebuah negara modern. Pada abad itu, negara yang tidak berideologi dianggap sebagai bukan negara modern. Oleh karena itu, ideologi sangat penting. Mengapa? Karena di dalam setiap ideologi terkandung nilai yang menjadi acuan sistem kehidupan sebuah negara modern sebagai sebuah negara hukum dan negara kekuasaan. Hal yang terjadi jika ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lainnya, yaitu Indonesia akan hancur menjadi negara-negara kecil yang saling berperang satu sama lain, dan pandangan hidup para masyarakat Indonesia akan berbeda-beda. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus mampu menangkal berkembangnya paham-paham yang mengacu Pancasila dan persatuan nasional. Diharapkan Pancasila bisa dipahami secara komprehensif dan tidak secara parsial antara satu sila dengan sila lainnya. Sebab memahami Pancasila itu diperlukan pemahaman yang utuh dan kuat sebagaimana yang dirumuskan dan dipahami oleh para pendiri bangsa. Status Pancasila sebagai dasar negara, norma dasar, dan sumber dari segala sumber negara
1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan Republik Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa sumber tertib negara Republik Indonesia adalah Pancasila. 2. Pada ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber negara dasar nasional. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber negara-negara. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara dikuatkan kembali. Jadi, sebenarnya tidak sulit atau bahkan sangat mudah atau akan berjalan secara alamiah atau natural dalam mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional itu, karena ia digali dari dan bersumber pada kristalisasi nilai-nilai dasar yang ada di Nusantara dan pada budaya, kultur yang bineka bangsa Indonesia sendiri. Seandainya pemahaman implementasi KARA itu cukup memadai, dalam hubungan dengan belum cukup memadai pemahaman implementasi dari sementara kalangan masyarakat bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, itulah upaya melestarikan Pancasila harus diletakkan. Dengan segala upaya terurai di atas, pada giliran diharapkan perilaku kalangan masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rentang waktu tertentu dapat diwujudkan. Pancasila dalam rentang waktu tertentu dapat diwujudkan kepada para sarjana, pakar, atau ahli ilmu politik terletak tugas yang berat untuk mendampingi filsafat Pancasila dengan teori-teori politik secara sistematis dan integral, tetapi mudah dimengerti oleh seluruh lapisan rakyat. Hal serupa dari segi hukumnya dilakukan oleh para sarjana, pakar, atau ahli ilmu hukum, termaksud sarjana ilmu hukum